Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 280, Tim Pedang Berdarah. Setelah Wu Jiu pergi, lelaki jangkung itu berkata dengan riang, "Pendekar pedang, aku Taisan. Mulai sekarang, kita adalah sekutu, berjuang di sisi satu sama lain. Saya Gu Cui. Saya Mo Ying. Aku tahu." Anggota lain dari tim Blade Berdarah mulai memperkenalkan diri mereka. "Ayo pergi," ucap Taisan. Kemudian mereka kembali ke halaman, dan duduk mengelilingi meja batu. Regu ke-9 terdiri dari 10 orang dan semuanya ada di sini. "Swordsman, kamu baru saja bergabung dengan Hairless Sect. Kamu mungkin tidak tahu banyak tentang sekte kami atau Blade Team kami yang berdarah-darah, kan?" tanya Taisan. "Benar." Jian Wushuang menggelengkan kepalanya dan menjawab. "Biarkan aku bercerita sedikit tentang situasi internal dinasti Tang. Keadaannya penuh dengan pembantaian. Demi kepentingan mereka sendiri, sejumlah besar faksi yang kuat terus saling bertarung demi kepentingan mereka sendiri. Keadaannya tentu jauh lebih gila daripada dunia luar. Perebutan keuntungan terjadi di mana-mana, tetapi yang pasti lebih gila pada masa dinasti Tang dibandingkan sebagian besar tempat lainnya. Ada banyak kekuatan yang berbeda di dinasti Tang. Kelompok yang lebih lemah akan menyerahkan sejumlah cairan spiritual kristal ungu kepada kelompok yang lebih kuat. Itu disebut persediaan bulanan, dan seperti yang diduga, kekuatan yang lebih kuat menerima lebih banyak persediaan bulanan. Terlebih lagi, terdapat sumber daya alam yang melimpah di dinasti Tang, seperti biji besi dan banyak harta karun alam ini, tentu saja, dimiliki oleh kekuatan dan faksi yang besar. Agar memperoleh keuntungan, setiap organisasi hanya punya sedikit alternatif selain berebut kendali. Taisan menambahkan, sekte tanpa hati kami adalah salah satu dari 4 faksi di prefektur Skywave. Sekte ini juga merupakan salah satu kekuatan terkuat di dinasti Tang. Guru kami adalah ahli hebat yang telah mencapai level setengah suci dan berada di peringkat 118 dalam daftar bulan darah. Selain itu, ada 8 pelindung yang juga merupakan pakar teratas dalam daftar bulan darah. Kami juga memiliki pakar di puncak alam Void Yang. "Apakah kita punya banyak ahli di puncak alam Void Yang?" tanya Jian Wushuang. "Ya, tentu saja." Taisan mengangguk dengan berat. "Banyak ahli yang senang bergabung dengan sekte kami, salah satu dari 4 faksi di prefektur Skywave, jadi kami memiliki banyak ahli di puncak alam yang Void. Meskipun saya tidak begitu yakin tentang jumlah mereka, saya pikir kami memiliki setidaknya 200 ahli di level tersebut." "Apa?" Jian Wushuang menahan keterkejutannya. "Ada lebih dari 200 ahli di puncak alam yang Void. Bahkan sekte lama, sekte pedang belantara dan sekte surga Daluo, tidak akan pernah memiliki begitu banyak ahli di level tersebut. Namun, kekuatan besar di dinasti Tang dapat memiliki 200 ahli. Apa artinya itu?" Namun, setelah mempertimbangkan dengan cermat, Jian Wushuang merasa tenang. Dinasti Tang dikenal sebagai dinasti pembantaian dan juga merupakan salah satu tempat terbaik untuk berlatih bagi banyak orang, jadi tidak mengherankan bila sejumlah besar ahli top datang ke dinasti Tang. Bahkan bisa dikatakan bahwa di seluruh benua Nanyang, setidaknya 30% ahli di tingkat setengah biksu atau di puncak alam kekosongan yang berkumpul di dinasti Tang, jadi dinasti Tang memiliki banyak ahli di tingkat seperti itu. Meskipun para ahli dapat menjelajahi dinasti Tang, mereka bukan bagian dari dinasti Tang. Jadi, jumlah kekuatan yang dapat dikendalikan dinasti Tang hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan yang jauh lebih besar. Tetapi meski hanya dengan sebagian kecil kekuatan, itu masih lebih dari cukup untuk membuat tempat-tempat seperti sekolah alkimia dan istana Kaisar Suci mengalami rasa kagum yang luar biasa. 200 ahli di puncak alam Void Yang. Aku hanya membuat perkiraan yang konservatif. Taisan tersenyum. Tim pedang kita yang berdarah adalah pasukan paling elit untuk sekte tanpa hati dan terdiri dari 100 orang. Persyaratan minimum untuk bergabung dengan tim kita adalah kekuatan tempur di puncak alam Void Yang. Sekilas ekspresi terkejut terpancar di mata Jian Wushuang. Semua orang di tim pedang berdarah telah mencapai puncak alam kekosongan yang. Tim tersebut terdiri dari 100 ahli. Jika ini berada di benua Nanyang, 3 lembah dan 4 kuil mungkin tidak dapat membangun tim seperti itu. Namun, satu sekte dalam dinasti Tang dapat dengan mudah membuat kekuatan seperti itu. Tim Blade yang berdarah itu memiliki 10 regu. Setiap regu memiliki 10 ahli. Sekarang kalian berada di regu ke-9 dan aku adalah pemimpinnya. Mereka adalah rekan satu tim kalian, kata Taisan sambil tersenyum. Jian Wushuang mengangguk sedikit dan bertanya, pelindung Wu Jiu baru saja mengatakan dia menetapkan beberapa aturan. Aturan apa? Aturan. Taisan mencibir. Yah, Wu Jiu mengendalikan tim pedang kita yang berdarah-darah, jadi kita semua harus mengikuti perintahnya. Aturan yang dia buat cukup sederhana, yaitu, jangan mempertanyakan apa yang dia katakan dan jangan ragu untuk mematuhi perintahnya. Kalau tidak, hidupmu akan menjadi sengsara. Oh,
Jian Wushuang menatapnya. Saya sudah berada di Blade Team yang berdarah-darah selama lebih dari 1 tahun. Saya pernah melihat seorang pemimpin dibunuh oleh Wu Jiu karena dia ragu-ragu sejenak setelah menerima perintah, imbuh Taisan. Kudengar Wu Jiu telah memerintahkan Blade Team yang berdarah untuk membunuh musuh. Seorang pelindung yang kuat menentang Wu Jiu, tetapi akhirnya terbunuh. Setelah itu, banyak orang berspekulasi bahwa Wu Jiu lah yang memimpin dua regu dan membunuh pelindung secara diam-diam. Namun, mereka belum mendapatkan bukti apapun, jadi kasus ini masih belum terselesaikan. Jian Wushuang agak terkejut. Wu Jiu benar-benar sangat sombong. Memem, itu adalah aturan yang dia tetapkan. Sebenarnya, dia memiliki kekuatan seperti itu karena dia kuat. Jika kamu lebih kuat darinya, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan, dan bahkan melanggar perintahnya pun sangat mungkin, kata Taisan. Jian Wushuang tersenyum tipis. Itulah kenyataannya. Tidak ada aturan bagi para ahli yang berkuasa di tempat lain, apalagi di tempat seperti dinasti Tang. Wah, pendekar pedang, kamu masih sangat muda, tetapi kamu masih bisa bergabung dengan tim kami. Kamu pasti kuat, kan? Taisan tiba-tiba bertanya. 8 rekan satu tim lainnya memandangnya dengan penuh minat. Jian Wushuang tidak dapat menahan tawa. Dia sudah mengerti apa maksud mereka. Setelah beberapa saat, Jian Wushuang mulai berlatih dengan rekan satu timnya.